Halo Sobat Dunia Kerja, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Anna Sylvia yang masih terus menemani kalian semua di program yang berisi obrolan yang menarik, inspiratif. Apalagi kalau bukan di program Bincang by Dunia Kerja. Oke Sobat Dunia Kerja, di tema kita kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan keuangan bagi karyawan yang ngekos. Dan di studio sudah ada seorang narasumber. Dia adalah seorang perempuan muda, cantik, energik, menarik, smart gitu ya. Dan kebetulan dia juga seorang pekerja yang pastinya sedang ngekos juga saat ini. Beliau adalah Mbak Vika Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, disyukuri aja. Iya, cerah ceria ya. Alhamdulillah sejauh ini masih dalam keadaan sehat ya. Semangat Oke. terus ya. Alhamdulillah, pastinya dong harus semangat ya. Gimana tadi dari rumah atau dari kantor nih ke studio? Aku tadi dari kantor kebetulan sempetin kesini buat Cikaterex. Oke, kalau begitu senang rasanya udah nyampe ke sini ya. Oke, sekarang kita akan membahas tema yaitu mengenai pengaturan keuangan bagi karyawan yang ngekos. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Vika. Sudah berapa lama nih Vika bekerja? Aku kalau mulai bekerja sih mulai dari lulus kuliah ya. Itu lulus kuliah aku di tahun 2016. 2017 sudah mulai waktu itu di pabrik. Aku pertama kali kerja tuh di pabrik di daerah Bogor. Terus habis itu 2018 di perbankan. Loncat tuh ya. Iya. Terus 2019 di perusahaan konstruksi. Oke. Distributor. Oke, Gitu. baik. Ya. Dan untuk ngekosnya sendiri ini baru-baru sekarang atau memang sudah dari dulu? Kalau ngekosnya sendiri justru aku baru mulai itu di tahun 2019. Oke, berarti baru tahun kemarin ya? Iya, benar. Baru banget itu tahun 2019 aku mulai ngekos karena menurut aku jarak dari rumah ke kantor itu sebenarnya dekat. Oke. Cuman aksesnya yang agak sulit. Justru aku dulu kan pernah kerja di Bogor tuh ya. Ya. Di Bogor itu dari rumah aksesnya malah lebih mudah gitu. Sekali naik bis aja udah langsung nyampe ke depan kantor gitu. Ini kantor yang sekarang itu aku agak sulit, makanya aku lebih pilih ngekos aja deh gitu biar lebih efisien tenaganya. Gitu. Jadi memang alasan ngekos selain dekat dari kantor juga lebih efisien tenaganya ya, berarti ya. Efisien. Ada lagi nggak alasan yang lain kira-kira yang membuat Vika tuh memutuskan untuk udah deh gue ngekos aja gitu? Gimana? Ya. Oke, mungkin dari keuangan ya. Dari segi keuangan itu menurut aku hitung-hitung ongkos aku pulang pergi ketika aku dari rumah ke kantor sama kalau aku ngekos itu kurang lebih malah lebih hemat kalau aku ngekos. Oke. Dari tempat kos itu ke kantor itu cuma jalan kaki gitu, dan itu menurut aku dananya lebih murah gitu daripada aku ongkos gitu dari rumah ke kantor gitu. Makanya itu juga yang jadi pertimbangan aku untuk yaudah oke, aku ngekos aja, lagian juga capek kan pulang kerja bawaannya udah pengen rebahan aja gitu. Ya udah. Oke, jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk memilih kos yang sekarang ini pertimbangannya Vika nyari sendiri kah atau mungkin ada saran dari teman kantor atau bagaimana saat memilih kos yang sekarang ini? Oke. Kalau milih kos itu aku pasti cari sendiri. Oke. Ya pasti aku selain cari sendiri juga aku minta referensi sih dari teman-teman yang memang sudah ngekos juga gitu, teman-teman kantor terutama gitu kan, yang dekat kantor tuh yang bagus yang mana gitu kan. Tapi balik lagi pasti aku yang milih sendiri karena kan aku yang tahu standar kosan yang menurut aku nyaman itu seperti apa gitu kan. Kayak menurut aku kayak wifi ada apa enggak gitu, itu kan penting juga ya karena itu kan buat menunjang pekerjaan aku, kegiatan aku gitu kan. Terus kebersihannya, sanitasinya gitu, dan manajemennya, manajemen kosannya juga itu penting gitu. Kalau misal bobrok gitu nggak yang penting harus aman ya pastinya ya, aman juga karena kan juga Vika kan perempuan ya, jadi cari yang paling aman lah gitu ya. Iya betul, cari yang kalau bisa ada aksesnya gitu. Itu aku gitu ya, kayak ada CCTV-nya gitu ya. Iya, itu juga. Kemudian kebersihan, kenyamanan, sanitasi, keamanan, itu sih. Tapi diantara sebelum memutuskan misalnya di kos A gitu ya, itu ada pilihan lain pasti ya, ABC itu ada ya. Nah terus itu baru dipilih mana yang sesuai ya. Iya. Oke, berarti kalau untuk memilih
ngekos versi dari Vika sendiri itu ya. Iya, Tadi itu ya. pokoknya sanitasinya bagus, keamanannya oke, manajemennya oke, dan yang jelas gitu, hitung-hitungannya itu penting banget gitu. Pilih kosan yang kalau ngapain juga kalau ngekos tapi masih ngongkos juga gitu. Ya, betul. Gitu. Kalau bisa ya emang deket-deket sekalian gitu, yang jalan kaki aja cukup gitu, udah gitu. Iya benar, karena mungkin pekerjaan juga menyita waktu yang banyak ya. Iya. Jadi kalau nggak efisien aja gitu, kalau harus pulang pergi rumah. Iya. Rumah sendiri di mana ya? Di Rumah- daerah mana tuh? Jadi gini, rumah kemarin itu kan di daerah Taman Mini, Oke. gitu kan. Dan aku kantornya itu di daerah Tebet, dan Selatan itu ya? selatan. Dari timur ke Iya. selatan berarti ya? Iya, dan itu aksesnya itu busway ada, cuman Oke. gitu kan harus dari Taman Mini ke shelter busway aja masih jauh gitu, harus ngegojek lagi gitu kan. Terus dari shelter Tebetnya ke kantornya itu juga masih jauh lagi gitu kan. Itu Oke. agak sulit sih gitu. Oke deh, baik. Nah, berarti ini kita sudah ngobrol mengenai alasan Vika cari kos seperti Iya. itu gitu ya. Memutuskan untuk ngekos itu karena tadi pertimbangan yang tadi ya udah Vika sampaikan. Nah, untuk awal ngekos itu kan pasti bingung nih cara ngebagi keuangannya gitu. Iya, Karena kan banget. tema kita kan adalah mengenai pembagian keuangan ya Iya. untuk para pekerja yang kos. Nah, apa yang Vika lakuin di saat awal ngekos? Waduh, Untuk pembagian keuangan itu tuh. itu lucu juga sih, maksudnya gini, penyesuaiannya itu kaget banget sih di awal-awal gitu kan, karena ya di awal bulan, di awal baru turun gajian tuh harus langsung dipotong tek Ya. segitu banyak, karena kalau biasanya pulang pergi itu kan ongkos ya kepotongnya kan per hari gitu ya, nggak langsung brek banyak gitu. Itu sempat kaget, langsung wow, duit gue tinggal segini gitu, sempet kayak gitu. Tapi itu juga yang bikin jadi rem gitu. Oh oke, ini di sini berarti gue harus buru-buru merencanakan biar nggak kepake buat yang nggak penting gitu. Iya, Jadi iya. benar-benar lebih ke filter lagi nih, uang jadinya larinya kemana gitu. Tapi memang sempat kaget gitu. Nah disitulah aku mulai bikin perencanaan mana pengeluaran rutin dan mana pengeluaran yang perintilan-perintilan gitu. Yang utama itu yang rutin dulu gitu, kayak semacam cicilan tuh ya, itu yang diutamain. Terus kebutuhan bulanan gitu, itu yang harus aku catet gitu. Dan posnya itu udah harus ada dan nggak boleh diganggu gugat gitu. Baik. Berarti cara pembagian finansialnya gimana tuh sebagai anak kos? Supaya bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan gitu loh. Oke. Tadi mesti dibagi dulu ya. Itu aku partisi gitu. Jadi pengeluaran rutin dan pengeluaran yang tidak rutin. Aku sih ngebahas ya ini gitu aja. Oke. Pengeluaran rutin itu salah satunya termasuk si kosan itu, ya kan. Terus kebutuhan aku bulanan, terus ongkos dimana kalau misal aku mau kemana gitu ya, mau pergi kemana, mau operasional nongkrong, atau kayak kemarin tuh kan aku marketing itu kan harus pesedia operasional ya, kayak gitulah. Itu ongkos itu, terus sama makan sehari-hari gitu. Itu yang rutin gitu. Terus kalau yang tidak rutinnya itu tentatif kan angkanya gitu, dan itu harus mengikuti sisa dari si pengeluaran rutin itu sendiri gitu. Baik. Jadi nggak boleh tuh diganggu gugat yang rutin itu, termasuk yang itu di dalamnya yang cicilan itu juga ya gitu. Itu yang utama dulu gitu. Jadi kalau kadang-kadang juga aku ada nemuin temen yang cicilan dientarin dulu gitu. Jadi yang keinginannya dulu yang diutamain, itu menurut aku salah sih gitu. Karena justru cicilan dan kebutuhan dulu yang harus dikeluarin ya, uang untuk itu, baru sisanya itu yang bisa dipakai buat kebutuhan yang tidak rutin. Gitu. Dan satu lagi juga pentingnya nabung sih. Oke. Seberapapun kecil penghasilan, kalau bisa sih disisihkan tetap untuk nabung ya, seberapapun sedikit itu gitu. Nah urutannya jadi gini, tadi kan pengeluaran rutin ya, itu yang utama. Pengeluaran rutin, pengeluaran tidak rutin, dan nabung. Tapi nabung ini aku sisipin di sini nih. Jadi setelah pengeluaran rutin udah keluar, sisa dana itu aku sisihin buat nabung dulu, itu ya, dikasih pos lagi gitu. Nah itu baru sisanya untuk yang pengeluaran tidak rutin, seperti kayak belanja baju, belanja yang ya biasalah kebutuhan perempuan kayak gitu ya. Gitu sih paling. Oke, baik. Ini kan kita lihat Vika kan seorang sosok perempuan yang masih muda gitu ya. Pasti
nggak bisa dipungkiri bahwa kadang sometimes pengen belanja gitu kan. Yes. Wajar dong, apalagi kalau lagi musim diskon gitu kan. Sekarang apalagi kan Harbolnas banyak gitu kan jadi gitu ya. Nah itu gimana pada saat tiba-tiba udah setelah membagi nih, tiap bulan gajian membagi nih ceritanya nih, Iya. pos-pos yang tadi Vika bilang yang rutin, yang tidak rutin dan nabung. Tapi ada suatu keinginan nih misalnya beli apa gitu, namanya juga perempuan pasti lah ya, itu gimana menyikapinya? Apa harus menunggu bulan depan kah atau harus tetap menabung gitu? Itu gimana? Ini menarik nih gitu, karena aku ini termasuk manusia promo gitu, promo hunter gitu ya. Aku tuh promo hunter banget gitu, jadi rajin-rajin cari promo itu ternyata memang saving cost-nya tuh lumayan banget gitu. Nah mungkin boleh bagian tipsnya nih untuk sobat dunia kerja. Nih kalau aku ya, aku itu sangat memanfaatkan promo dari e-commerce ya, itu yang free ongkir kayak gitu ya. Kadang-kadang gini, misal aku buat kebutuhan ataupun buat kayak baju gitu doang gitu, itu aku beli di e-commerce itu kadang dari banyak toko ya kan. Sedangkan kalau dari banyak toko otomatis ongkirnya jadi masing-masing kan. Toko A ongkirnya misal 9.000, ini 9.000 gitu. Tapi kalau misal aku manfaatin promo nih, sekali belanja yang pakai free ongkir gitu ya. Misal aku belanja di 10 toko, aku saving sekitar ongkirnya per all shop itu kan 10.000 misalnya. 10 toko berarti 100.000. Aku saving 100.000 itu lumayan ya kan. Jadi seperti itu kayak triknya gitu. ya. Jadi ya sekali belanja langsung pakai tuh promo yang free ongkir. Gitu. Jadi begitu mensiasat. Iya ya kan, itu harus rajin-rajin kayak gitu. Terus sama ini kayak promo di ojek online ya. Itu juga, itu kalau misal makanan kan kadang-kadang minimal pembelian 40.000 misal gitu ya. Tapi 40.000 itu kadang-kadang kan buat 2 porsi. Ya, misal betul. Gitu kan. Di situ aku beli makanan yang kering yang sekiranya bisa misal buat makan malam nih, nanti bisa buat sarapan nih gitu. Akhirnya aku beli di satu waktu itu jadinya untuk makan 2 kali gitu. Itu cara aku manfaatin promo gitu. Terus sama kalau perempuan kan biasanya seneng beli belanja ini ya, sepatu, tas, baju gitu ya. Ini sih untuk prinsip aku sendiri, aku kalau baju, celana, itu nggak begitu mentingin harus mahal ataupun branded. Yang penting nyaman ya pastinya. Yang penting nyaman dan kita harus pinter-pinter pilih model dan bahan. Siap. Kadang-kadang ada loh di e-commerce Bu, itu yang harga 30.000 tapi udah bagus. Pas dipakai kelihatan kayak pakai baju 300.000. Serius loh gitu. Asal pinter-pinter milihnya. Nah itu dia gitu. tuh. Kalau baju sama celana. Tapi kalau urusan tas sama sepatu itu nggak bisa main-main. Itu emang harus itu kelihatan yang kualitasnya 300.000, yang kualitasnya 50.000 sama yang kualitasnya 1 juta itu beda gitu. Makanya kalau tas sama sepatu aku memang nggak main-main, harus yang bagus sekalian gitu, yang memang harganya lumayan pricey tapi nggak apa-apa jadi awet. Tapi kalau baju celana itu aku masih bisa ngakalin, di situ paling ngakalinnya gitu. Baju celana aku masih bisa beli yang murah-murah, nggak usah yang branded. Tapi kalau tas sama sepatu itu harus yang bagus ya, biar bisa awet juga kan. Iya. Gitu. Oke deh, menarik sekali ya sobat dunia kerja ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di saat pandemi sekarang ini kan nggak bisa dipungkiri, pasti penghasilan juga turun dong gitu kan. Kita kan juga kan ada WFO ya. Betul. Gitu kan, jadi gaji juga kan nggak full gitu kan ya. Gimana untuk harga kos sendiri sama ya atau ada perubahan nih, menyesuaikan gitu? Sempet sedih tadinya aku mengharapkan untuk biar yang punya kos gitu mau gitu ya nurunin harga gitu ya, tapi ternyata tidak bisa. Ternyata memang itu nggak berpengaruh. Jadi kalau untuk kosanku sendiri itu tetap harga normal gitu. Ya udah akhirnya ya memang tetap balik lagi, memang harus akunya yang pinter-pinter ngatur uang lagi gitu. Baik. Ada pengalaman nggak yang kira-kira bisa ceritain untuk pengalaman segini? Pengalaman ketika memang ternyata harga kos kan sama gitu kan ya, tapi penghasilan berkurang gitu loh. Gimana menyikapi untuk keuangannya gitu? Masak. Nah itu dia. Aku akhirnya tadinya manfaatin promo untuk Grab, akhirnya beralih ke masak sendiri. Hidup sehat gitu. Masak sendiri ya. Lebih irit lagi jadinya gitu kan. Paling itu sih sama aku stop belanja. Aku stop dulu belanja di e-commerce gitu ya. Itu yang kayak belanja yang tidak rutin ya gitu. Itu aku benar-benar stop dulu karena
aku nggak ngerti ini pandemi akan sampai kapan. Betul. Dan kita ya harus kan? bertahan juga kan. Iya betul gitu. Jadi itu aku stop dulu gitu. Jadinya aku benar-benar mikirin cuman buat kebutuhan sehari-hari aja gitu. Dan sisa dananya itu ya aku save gitu. Buat ya kita nggak ngerti nanti sampai kapan ya gimana gitu kan. Gitu. Walaupun memang sebenarnya kan Indonesia lagi di ancaman resesi ya. Udah masuk resesi sudah juga, masuk resesi malah ya iya. kan gitu. Harus tetap ada perputaran ekonomi, tapi kan itu juga sih makanya dilema juga gitu. Aku mau belanja tapinya aku mikirin juga buat kedepannya gimana. Ada satu-satunya cara paling masak sama kalau temen jualan snack itu aku beli gitu. Itu cara aku membantu biar kita nggak terlalu dalam jatuh di resesi. Tapi kan kalau saya nggak salah Vika sendiri nggak ngandelin gaji aja, pasti ada tambahan lain tuh, kira-kira kos-kos lain yang kayaknya Vika ada tuh yang bisa mengcover sebulan. Ada nggak tuh kira-kira? Ada, aku sendiri juga sembari ini juga sih ya, online shop juga gitu. Aku bikin makanan juga gitu kan. Salad buah gitu ya. Dapur Dua Nona promosi dia. Itu salad aku gitu. Terus apa namanya? Ini juga sih aku terima job kayak MC sekali-sekali gitu ya. Tapi kebetulan juga karena lagi ini juga ya pandemi jadi jarang event juga ya, paling yang ngandelin itu aja apa namanya jualan makanan gitu aja sih. Memang harus kita harus memutar otak untuk mencari tambahan ya intinya ya. Betul. Gitu. Untuk survive at least gitu kan. Dan ini semua udah apa namanya krisis global sih ya. Betul. Itu semua ngalamin. Semua berdampak. Semua berdampak. Jadi ya emang kita harus saling menguatkan satu sama lain. Siap baik. Oke deh. Nah, suka duka jadi anak kos tuh gimana sih? Boleh di-share nggak ke sobat dunia kerja? Mungkin dari sukanya dulu deh. Sukanya ya. Sukanya adalah kita punya space sendiri untuk mengatur kehidupan kita. Tempatnya mau kita apain bebas terserah gitu, dan kita mau pulang jam berapa, mau pergi jam berapa itu bebas gitu kan. Itu sih paling kita punya space untuk diri sendiri aja gitu, untuk napas dan nggak ada yang ganggu gitu ya. Nggak ada yang ganggu gugat, lu harus begini. Nggak ada yang kepo gitu, juga ya. Iya gitu. Biarin tetangga kepo bodo amat gitu kan, tapi kan udah masuk kosan kamar sendiri, udah ini milik gue sendiri, terserah hidup gue gitu kan. Tapi kalau dukanya yang paling aku rasain pertama adalah kesepian. Jauh dari keluarga karena ya. Jauh dari keluarga, kesepian gitu. Dan apa ya? Ya kerasa banget gitu sendiriannya gitu. Bagaimana itu cara mengatasinya tuh untuk kesepian, kesendirian itu? Ya paling video call ya, video call keluarga gitu. Dan satu lagi, kadang-kadang kerja juga kan nggak selalu pulang malam ya. Kadang pulangnya cepat. On time kadang ya. Itu bingung gitu, mau nongkrong capek, tapinya mau pulang juga di kosan sendirian gitu kan. Akhirnya paling apa namanya ya ngopi gitu, tapi walaupun capek ya udah daripada gue pulang kecepetan gitu kan, nyampe kosan bengang-bengong, paling ngopi ngajak teman gitu. Tapi selama pandemi kemarin tuh paling aku ini sih tetap stay di kantor walaupun udah membunuh waktunya di kantor, jadi dengan kerja kantor, ya nyari apa kerjaan yang belum diselesain besok gitu ya aku kerjain sekarang. Siap. Tapi untuk Sabtu Minggu sendiri weekend pulang kan? Sabtu Minggu aku keluarga pulang. Kan? Iya, ke rumah. Jadi nggak terlalu sepi ya. Ini yang sepinya pada saat lagi pulang cepat, tiba-tiba harus di kosan, nggak tahu mesti ngapain. Pandemi pula, nggak bisa tapi ketemu. Kemarin kan pas pandemi, sorry nih Bu ya, aku potong. Kemarin tuh soal pandemi itu kan aku kan nggak bisa kemana-mana. Iya kan, maksudnya di kosan nggak boleh keluar dan di tempat keluarga juga nggak boleh nerima. Bisa ada. Ya betul. Iya kan, nerima dari luar gitu. Makanya, waduh. Ya udah akhirnya aku stuck di kosan itu selama ada 2 bulan gitu kan. Itu makanya kesepian banget tuh, kerasa banget kesepiannya di situ. Sabtu Minggu pun juga kan nggak kerja, nggak apa, cuma di kosan bengang-bengong doang gitu. Apa tuh yang dilakukan? Nonton TV atau nonton video mungkin, atau paling masak? Netflix ya gitu. Paling Netflix, masak sama ini kebetulan juga lingkungan kosan itu kan kita kayak semi apartemen gitu ya. Jadi bertetangga gitu, dan kita suka ngadain kayak masak-masak bareng gitu kan, makan bareng. Kebetulan komunitas Vika sendiri enak ya, maksud saya menyatu gitu ya di kosannya ya. Iya, kebetulan lingkungannya enak juga gitu. Jadi ya udahlah gitu, dianggap jadi keluarga baru aja. Iya, alhamdulillah sih bisa ketemu dengan orang-orang baik. Iya, orang-orang baik, rekan kos yang mendukung gitu, yang ngasih support ya. Bener. Keluarga kedua lah istilahnya ya. Iya, makanya ya udahlah. Gitu. Dijalanin aja. Siap. Yang penting bawa happy ya. Betul. Oke deh. Nah, ini untuk pertanyaan pamungkas ya untuk Vika ya. Apa nih? Iya. Boleh nggak dikasih tips ke sobat dunia kerja juga gitu yang mungkin
sama dengan Vika yang jauh dari keluarga, yang juga kos gitu. Nah, untuk pengaturan keuangan tidak usah disebutin, tapi mungkin boleh diberikan lagi nggak sedikit tips lagi untuk pengaturan keuangan yang mungkin secara garis besarnya aja tuh gimana, supaya sobat dunia kerja juga tahu gitu loh bagaimana cara mengaturnya. Tips kalau tadi udah ya, mungkin kesimpulannya udah pada dapet ya gitu. Tapi kalau tips tambahannya adalah yang penting kontrol diri sih. Nah, itu kontrol diri yang paling penting dan gak semua bisa punya itu gitu kan. Kontrol diri untuk spending money, mana membedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Dan selalu punya RAB, rancangan anggaran gitu kan ya. Itu harus penting banget. Itu sih paling rancangan anggaran sama kontrol diri gitu. Karena kalau dan percuma juga udah punya rancangan anggaran tapi nggak punya kontrol diri, itu akan buyar semua. Betul. Itu rancangannya gitu. Kontrol diri yang paling penting sih. Jadi jangan tergoda juga sama promo yang abal-abal juga gitu kan, yang buy one get one, tapi ternyata kalau dipikir-pikir ternyata buy one get one, misal harganya beli 3.000 harganya 3.000 dapat 2 gitu, tapi barangnya nggak butuh, mendingan nggak usah dibeli gitu. Itu tuh, gitu kan. Beli harganya 3.000 tapi dapat 2, tapi apa lebih pilih nggak beli nih ya. Kalau emang dia barang ini nggak terlalu butuh, mendingan nggak dibeli, saving 3.000 jadinya kan gitu. Lebih hemat ya. Gitu ya, intinya kontrol diri sih gitu. Jangan terlalu gampang ngeluarin, jangan konsumtif juga gitu kan. Iya deh gitu kalau begitu. Itu aja paling. Oke, terima kasih untuk masukannya, untuk ngobrol-ngobrolnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu sukses ya. Amin. Sehat selalu, iya. Sukses, sehat selalu, bahagia terus. Oke, Sobat Dunia Kerja, demikian tadi obrolan saya dengan Vika. Semoga Sobat Dunia Kerja bisa mendapat informasi dari obrolan kita kali ini. Pesan yang ingin disampaikan kali ini adalah kendalikan pengeluaran, lakukan perencanaan keuangan dengan benar dan tepat, hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Terus ikuti channel Dunia Kerja dengan like, subscribe, share, and comment. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.